mak lu, sebab kan itu mak lu juga. Farah terus yang dipuji-puji. Kenapa sih kayaknya semua orang tuh pikir Farah yang paling baik? Ya jelas aja dia telaten. Dia di rumah mulu nggak ada kerjaannya, pengangguran. Ya, kalau aku kan beda. Aku tulang punggung keluarga. Aku yang biayain pengobatan ibu, aku yang biayain kuliahnya Farah. Jadi stop ya, kalian semua banding-bandingin saya. Iya, Farah. Gin maaf. Maaf kalau udah bikin kamu salah paham ya. Kok naon atuh si Gina tehnya jadi sensi gitu. Kawas eta tamerak loba teh ngadahar cabe gitu. Udah ibu-ibu. Ya udah tuh ayo. Ngapain sih belajar nggak ngasilin duit juga? Loh, Mbak balikin dulu laptop aku, Mbak. Aku besok ada ujian, aku harus kuliah, Mbak. Bisa nggak sih? Berhenti kuliah aja? Mbak, justru aku kuliah tuh supaya aku dapat kerjaan yang bagus. Kok kayak gini? Nanti kalau laptop aku rusak gimana? Alah, aku juga nggak kuliah, aku bisa kok ngasilin duit, dapat kerjaan bisa. Justru aku kan, aku yang tulang punggung keluarga di sini bukan kamu. Mbak, itu ada masalah apa sih, Mbak? Kenapa Mbak tiba-tiba kayak gini? Iya. Dan salah satu masalah aku adalah kuliahnya kamu. Mbak tuh capek banget. Tiap hari kerja, pontang-panting, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Belum lagi biaya berobatnya ibu. Terus yang lebih capek lagi tuh bayarin kuliahnya kamu. Maafin aku ya, Mbak. Aku juga udah nyoba untuk ngajuin beasiswa, cuma belum ada kabar lagi, Mbak. Mungkin belum rezeki aku. Ya udah makanya berhenti aja. Terus cari kerja. Lagian aku juga nggak yakin nih sekarang bisa bayarin kuliah kamu. Mbak udah gak ada kerjaan. Maksudnya, Mbak udah gak kerja? Kenapa, Mbak? Udah nggak perlu banyak pertanyaan. Yang jelas Mbak dipecat tuh karena utang biaya ibu berobat tuh sampai sekarang belum dilunas-lunasin sama Mbak. Gina, kenapa ini? Kenapa kamu begitu sama adik kamu, nak? Memang dari pertama, ibu yang minta Farah buat kuliah dan jadi sarjana. Supaya Farah bisa mengangkat derajat martabat keluarga kita, nak. Jadi menurut ibu, aku yang tiap hari meres keringat, kerja pontang-panting itu nggak ada gunanya ya buat ibu? Nggak bisa ngangkat derajat keluarga kita? Aku tuh selalu nanggung semua beban keluarga ini. Aku Bu, capek. Astagfirullahaladzim. Gina, ibu minta maaf ya, nak. Kalau gitu biarin sakit ibu nggak usah diobatin aja. Tapi ibu minta tolong supaya Farah tetap kuliah ya, nak ya. Tolong Gina. Ini kalau kayak gini tuh ceritanya ibu tuh kayak nyiksa aku perlahan-lahan, Bu. Ibu nggak ada capek-capeknya ya? Mau jadiin aku sapi perahnya Farah. Dulu. Ibu kalau ibu nggak berobat, nggak ada uangnya. Terus kalau ibu kenapa-napa gimana? Siapa yang disalahin aku? Aku terus. Gina. Ya Allah, Gina. Ibu. Mbak bawa ibu, Mbak. Makasih. Diminum dulu ya, Lik. Makasih, Mai. Ini sebenarnya ada apa sih? Hai. Nggak apa-apa kok, cuman lagi pusing dikit aja. Ini, Ai. Tadi pas saya datang tuh
Malik lagi pusing pegangin pala gitu. Takutnya pas kemarin di rumah sakit ada yang belum sembuh total. Nah, saya suruh Malik buat ke dokter lagi, tapi dia nggak mau. Jangan kayak gitu Lari ceritanya. Ayo coba ya, mendingan kamu yang bujuk. Siapa tahu kalau kamu yang bujuk dia mau. Mau aku anterin ke rumah sakit? Gak usah, Ay. Lagian ini dari tadi kan aku diperhatiin sama pasangan baru ini, jadi langsung enakan aku. Lagi sakit masih aja bercanda. Kamu tuh kebiasaan deh. Kamu juga sebenarnya tuh jangan sering-sering keluyuran, Malik. Mendingan kamu istirahat habis pulang dari sini. Nanti aku pesanin makanan buat kamu gimana? Bandel banget, heran deh. Udah lah, jangan bandel bisa nggak sih? Waalaikumsalam. Kenapa? Dan? Kenapa? Ada lari? Itu Bu Yulia baru aja meninggal. Kamu yang kuat ya, insya Allah. Bu Yulia husnul khotimah. Kenapa sih? Sampai ibu meninggal aja. Ibu bikin aku seolah-olah aku itu anak yang paling jahat. Bu Yulia nggak pernah berpikiran kayak gitu. Menurut aku justru kamu anak yang hebat. Kamu udah ngebantu ibu kamu. Tapi memang Allah berkehendak lain. Jadi lebih baik kamu harus coba ikhlaskan semuanya ya. Ah, bener tuh. Ya udah deh, kita pamit duluan ya. Iya. Ayo Put. Ayo. Kita pulang ya Mbak Gina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita juga pamit ya Gina, Farah. Assalamualaikum. Mas, ibu aku meninggal. Aku udah tahu kamu dipecat dari Spa. Itu artinya kamu udah nggak ada penghasilan lagi. Kalau kamu udah nggak ada penghasilan lagi, itu artinya aku nggak bakalan dapat duit lagi dari kamu. Mending kita putus aja. Kamu jangan pernah cari aku lagi. Aku udah nggak mau sama kamu. Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang cuma bisa manfaatin aku? Ibu, adik aku, pacar aku, semuanya cuma bisa manfaatin aku aja. Bang, saya minta maaf banget. Sekarang kami belum ada uangnya, apalagi ibu kami juga baru aja meninggal. Jadi tolong pengertiannya ya Bang. Cukup hari ini aja ya. Kematian ibu lu jadiin alasan. Besok gak bisa bayar utang, gua sita nih rumah. Makanya lain kali Mbak jangan suka minjem uang ke rentenir. Jadinya kayak gini kan, kita malah diganggu dan diancam sama dia. Aku tuh takut Mbak. Kamu pikir cari duit itu gampang? Kuliah kamu, biaya ibu berobat, itu mahal. Udah deh, kamu mulai sekarang harus berhenti kuliah, cari kerja. Mbak, enggak Mbak, aku nggak akan berhenti kuliah. Aku mau jaga amanah ibu sampai aku jadi sarjana. Ya udah, jual diri aja sana. Terus jangan lupa ya, sisanya kasih ke Mbak. Biar Mbak bisa bayar utang untuk rentenir. Astagfirullahaladzim. Mbak tega ya Mbak ngomong kayak gitu sama aku? Bodoh.